Ini saya ambil dari buku LKS ya. LKS Kimia kalian, asesmen kedua. Sebanyak 6, gram CH4 bereaksi dengan 6,4 gram oksigen sesuai persamaan reaksi berikut. Jika ARC sekian, ARO sekian, dan H sekian, CO2 terbentuk sebanyak adalah. Nah, kita reaksikan dulu. Ini materi stokiometrinya. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ini sudah setara ya, karena udah ada koefisiennya. Terus berikutnya 6,4 gram CH4 ini 6,4 gram. Ini 6,4 gram. Ya. Terus kita cari molnya dulu ya. 6,4 dibagi ya. Kita cari molnya 6,4 dibagi ARC CH4 MRCH4 kita cari di sini aja. MRCH4 C12 H14 kali 1. Jadi 12 tambah 4 berarti 16. Terus MrO2 ya. Jadi 2 kali O 16. Jadi 32. Berarti ini 6,4 dibagi 16. Ini 6,4 dibagi 32. Jadi mula-mula ini berapa mol kita hitung. 6,4 dibagi 16. 6,4 dibagi dapatnya 0,4 mol ya. Yang sebelah situ 6,4 dibagi 32 0,2 mol ya. Kita cek pembandingnya, kita cari pembandingnya dulu. Dibagi koefisiennya ini 1. Berarti 0,4 bagi 1 itu 0,4. Ini 0,2 dibagi 2 itu 0, dibagi 2 bagi 0,1. Berarti ini paling kecil. Jadi ini sebagai reaksi pembatas. Ini paling kecil berarti Pak. Ini nanti yang habis. Jadi mulanya saya hapus, saya taruh di sini aja. Jadi mula-mula yang bereaksi ini 0,2 mol ini sebagai pembatasnya 0,2 mol. Nah, yang ini 0,4 kan. Terus bereaksinya ya. Yang pembatas ini nanti habis. Ini 0,2 habis dikurangi. Ya, yang ini koefisiennya 1, yang CH4 koefisiennya 1 per yang diketahui O2 sebagai pembatas tadi, sebagai pembatas adalah oksigen 2 kali molnya pembatas tadi 0,2, jadinya adalah 0,1. Berarti sisanya ini dikurang 0,3 mol. Ini koefisiennya 1. Kalau 1 itu tadi udah dihitung 0,1 mol. Berarti ini sama dengan ini sama dengan ini karena koefisiennya sama. Ya, berarti ini mula-mula nggak ada. Ini bereaksinya berapa? Kalau 0,1 mol, ini 0,2 mol. Kalau ini dijumlahkan, berarti 0,1, 0,2. Ditanyakan massa CO2 yang terbentuk, yang dilihat yang bereaksi ya. Yang dilihat yang bereaksi. Massa CO2 yang terbentuk berarti ini.
Massa CO2 berarti mol dikali mR CO2. Molnya 0,1 mol kali mRC 12 O 2 kali 16. Jadi 0,1 dikali 12 plus 32. Jadi 0,1 kali 4. Jadi 4,4 gram. Jawabannya 4,4 gram. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Cermati reaksi pada pembentukan titanium 4 fluorida. Titanium 4 fluorida. Jika massa gas oksigen yang dihasilkan, coba tulis reaksinya dulu. 3 TiO2 ditambah 4 BrF3 jadi 3 TiF4 tambah 2 Br2 tambah 3 O2. Di sini diketahui massa oksigen yang dihasilkan 0,4 gram. Massa oksigennya 0,4 gram. Berarti ini dihasilkan 0,64 gram massanya. Kita cari molnya. Itu massa dibagi MrO2. 0,64. O itu 16 kalikan 2. Berarti 32, 0,64 dibagi 32. Ya, 0,64 dibagi 32 dapatnya 0,02 mol. Ya, ini 0,02 mol. Yang ditanyakan massa titanium dalam titanium 4 oksida. Berarti nih, ini namanya titanium oksida. Berarti ini pindah ke sini langsung. Ini koefisiennya 3. Ini 3 berarti sama ya. 3/3 kali 0,02 mol. Jadi sama dengan 0,02 mol. Berarti massa TiO2 sama dengan 0,02 kali mR ya. mRTiO2. Jadi 0,02 kali mRTI. TI-nya 48 ditambah O 2 kali 16. Jadi 0,02 kali 16 kali 2 32 ditambah 48 dapatnya 80. Berarti massanya ini dikali 0,02 dapatnya 1, jadi massa TiO2 itu 1,6 gram. Nah, yang ditanya hati-hati massa Ti. Dari sini kita cari massa Ti. Ti-nya 1, O-nya 2. Jadi massa Ti-nya itu ARTI dibagi MrTiO2 kali massanya adalah 1,6 gram. ARTI adalah 48. MrTiO2 tadi, MrTiO2 ini berapa ini? 80. Ya, 80 kali 1,6. Jadi massa Ti-nya ini dihitung ya, 48 kali 1,6 dibagi 80. Jawabannya 0,96 gram. Jadi massa Ti-nya ini. Jawabannya B, screenshot dulu.
Udah, kita lanjutkan soal berikutnya. Jadi screenshot ya lanjutnya. Sebanyak 12 gram MgOH2 kali direaksikan dengan 40 gram HCl berdasarkan persamaan berikut ini. Kita tulis ya, MgOH2 kali ditambah 2HCl menjadi MgCl2 ditambah 2H2O. Ini sudah setara karena sudah ada koefisiennya, ini sudah setara. Di sini 12 gram, masanya 12 gram. Ini 42 gram. Kita cari molnya. Molnya ini sama dengan massa 12 per mr MgOH 2 kali. MR MgOH itu Mg itu 24 ditambah 2 kali O. O-nya itu berapa? O itu 16 di sini kurang ya. Kurang O-nya itu 16 ya. Ditambah hanya 2 kali 1. Sedangkan HCl kita cari molnya 42 per hanya 1. Cl-nya 1, 35,5. Ya. Dua koefisien 2 nggak dihitung. Dilihat dasarnya HCl dan MgOH 2 kali. Berarti ini 12 dibagi dulu 24 ditambah 16 kali 2 32 ditambah 2 58. Ini 42 dibagi 36,5. Ya, jadi 12 dibagi 58. 12 dibagi 58 dapatnya molnya adalah 0,207 mol. Ini dapatnya 42 dibagi 36,5 dapatnya 1,15. Ya, ini sebenarnya panjang tapi diambil dibulatin aja. Nah, kita cari pembandingnya. Pembandingnya ya, mana yang sebagai pembatas. Jadi 0,207. Ini koefisiennya itu 1, jadi dibagi 1 dapatnya 0,207. Ini 1,15 dibagi koefisiennya 2. Ya, jadinya 1,15 dibagi 2. 0,575. Mana yang kecil? Ya, yang kecil ini paling kecil. Kecil. Berarti ini sebagai pembatas. Jadi pembatasnya itu adalah MgOH 2 kali. Ini saya bulatin ya. Jadi kita tulis mula-mula. Mula-mula ini kan 0,207 saya bulatin 0,2 aja. 0,2 mol. Dari sini itu saya tulis 0,2 saja. Terus yang ini mula-mula nih ya 1,15 mol. Ya, mula-mula bereaksi terus sisa. Mula-mula nggak ada. Sisa ya. Berarti karena ini sebagai pembatas ini habis ini. Ini 0,2 mol berarti ini 0,2 mol ini habis. Jadi nggak bersisa. Sedangkan ini kita hitung 2, koefisiennya 2, per sebagai pembatas ini koefisiennya 1 kali 0,2 jadi 0,4 dikurangi 1,15 dikurangi 0,4 dapatnya adalah 0,75. Terus ini koefisiennya 1 berarti sama dengan yang MgOH 2 kali. Koefisiennya sama berarti 0,2 mol. Ini koefisien 2 sama dengan HCl yaitu 0,4. Ya. Ini dikurangi, kalau ini ditambah 0,2 0,4 ditanya
reaksi yang tersisa pada hasil reaksi jumlahnya, yang sisa loh ya. Yang dilihat sisa, ini sisa. Berarti yang sisa itu ini. Yang sisa apa? HCl. Berarti yang sisa HCl nih. Ya, yang sisa adalah HCl yaitu 0,75 mol. Nah, kita hitung, yang dihitung sisanya. Biasanya yang kita cari kan bereaksinya. Karena ini yang ditanya sisanya ya berarti dia cari sisanya ini berapa masanya. Masa sama masa HCl sisanya ini 0,75 kali mR HCl. 0,75 mR HCl tadi udah dihitung 36,5 nih loh. 36,5. Jadi 0,75 kali 36,5 sisanya itu 27,375 gram. Ini adalah sisanya 27,37. Nah, ini pilih yang mana nih? 27,36 ya. Yang paling mendekati ini. Pilih yang E ya. Ini kan tadi Bapak hilangkan 0,20-nya tadi. Ya. Jadi yang mendekati 27,3, ini kan 28 eh, 2 ini kan dibulatkan nih jadi 27 nih. Yang mendekati E. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Sebanyak 13,52 gram senyawa hidrat magnesium sulfat, ya MgSO4. Magnesium sulfat itu MgSO4 senyawa hidratnya. Berarti ini MgSO4NH2O dipanaskan hingga ini total malnya 13,52 gram. Dipanaskan hingga seluruh airnya menguap. Hasil penimbangan senyawa setelah dipanaskan adalah 6,60. Berarti ini menjadi MgSO4 plus H2O. Nah, ini sisanya 6,6. Jadi ini 6,6 gram. Berarti ini yang airnya ini 13,52 kurangi 6,6. Ya, 13,52 dikurangi 6,6 dapatnya adalah 6,92 gram. Tentukan jumlah molekul airnya. Molekul airnya itu berapa? Ya. Jadi cara mengerjakannya kita bandingkan mol MgSO4 dibanding mol H2O. Jadi masanya Mg 6,6 per AR MR MgSO4 dibanding 6,92 dibagi MR H2O. 6,6 MRMG 24 S 32 O 16 kali 4 ya 4 ya 4 kali 16 dibanding 6,92 MRH H2 berarti 2 kali 1 O 16. Jadi ini 6,6 dibagi, kita hitung ya, 16 kali 4, 64 ditambah 32 ditambah 24. 120 dibanding 6,92 dibagi 18.
Kita hitung 6,6 dibagi 120. Dapatnya 0,055. Ini 6,92 dibagi 18. Dapatnya 0,384. Nah, kalau udah seperti ini, dibagi yang paling kecil. Semuanya ini dibagi yang paling kecil itu 0,055. Jadi dapatnya ini berapa? Jadi dibagi 0,055 berarti ini 1 dibanding 0,384 dibagi 0,055. Dapatnya 7 dibulatkan 76,9898. Jadi 1 banding 7. Jadi kesimpulannya ya Mg SO4 dibanding H2O-nya 1 banding 7. Jadi persenyawanya jadinya gimana? Senyawanya jadi MgSO4 7H2O. Jadi H2O-nya itu ada 7. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Sebanyak 20 gram kalsium direaksikan dengan larutan mengandung 18,25 gram klorida menurut reaksi berikut. Pernyataan ini yang sesuai dengan data di atas adalah ini tersisa tepat bereaksi. Nah, kita cek ya reaksinya ya. Ca ditambah 2HCl menjadi CaCl2 ditambah H2. Ini sudah setara. Kenapa? Karena ini sudah ada koefisiennya. Kalsiumnya 20 gram. HCl-nya 18,25 gram. Kita cari molnya. 20 per ArCa 40. Ini 18,25 ARH H1 Cl-nya 35,5. Koefisien tidak dihitung dalam MR ya, nggak dihitung ya. Ini jadinya 0,5 mol. Ini dihitung 18,25 dibagi 36,5. Dapatnya 0,49. Dibulatin ya, 0, Bapak bulatin. Ini dapatnya 0,498. Kita bulatin 0,5 aja. Saya bulatkan ya. Nah, kita cari pembandingnya. Kita cari pembanding. Ini 0,5 dibagi koefisiennya ini 1. Berarti pembandingnya ini 0,5. Ini 0,5, ini koefisiennya 2. Berarti 0,5. 0,25. Ini paling kecil. Berarti ini sebagai paling kecil. Ini kecil, berarti ini sebagai pembatas. Nah, kita tulis mula-mula. Mula-mula kan ini 0,5. Ini mula-mula 0,5. Ya, mula-mula 0,5. Bereaksi sisa. Ya, bereaksi sisa. Nah, karena pembatas ini habis ini 0,5, ini habis. Kalau pembatas itu dia harus habis. Sebagai acuannya habis. Kalau ini berarti 1. Koefisiennya ini 1. 1 per 2. Karena koefisien HCl 2.
kali 0,5 berarti ini 0,25. Sisanya ini 0,25. Ini koefisiennya 1, 0,25. Koefisiennya 1 juga, itu 0,25. Jadi kalau koefisiennya 1 ini mula-mula nggak ada ya. Kalau ini dijumlah 0,25, 0,25. Kalsium tersisa nih yang dilihat tersisanya ini. Ya, kita cari masanya kalsium tersisa adalah 0,25 kali ArCa. Ca-nya adalah 40 ya. Jadi 10 gram, tersisanya 10 gram. Berarti jawaban A salah. Kalsium tersisa 10 gram, nah ini jawabannya B. Dah. Kalsium tersisa 10 gram. Asam klorida tersisa, asam klorida habis. Ini salah. HCl-nya ini habis. Habis. Ini juga habis. Dua reaksi tepat berhabis berarti tidak. Salah satu yang habis, satunya sisa. Jadi jawabannya B, screenshot dulu. Jadi screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Suatu senyawa hidrat sebanyak 67,8 gram dipanaskan hingga masanya berkurang 27. Analisis tersebut menunjukkan bahwa anhidrat senyawa tersebut mengandung 12 Ca, Cs. Jadi gini, senyawa hidrat ya, ini nanti jadi mengandung anhidratnya plus air. Ini 67,8. Anhidratnya ini airnya 27. Berkurang itu kan dia jadi uap air. Berarti anhidratnya ini 67,8 dikurangi 27. 67,8 dikurangi 27. Dapatnya 40,8 gram. Nah, unsur ini mengandung Ca berapa gram? 12 gram. Terus mengandung S 9,59. Berarti mengandung O itu kita hitung berarti 40,8 kurangi 12 dikurangi 9,59. Jadi O-nya ini 40,8 dikurangi Ca-nya 12 dikurangi S-nya 9,59 dapatnya 19,21. Ya. Cara mengerjakan kita cari perbandingan Ca banding S dibanding O. Ca-nya 12 gram dibagi ArCa 40 dibanding S-nya 9,59 dibagi ArCa-nya S-nya 32 dibanding O-nya 19,21, O-nya ini 16. Kita hitung 12 bagi 40 0,3 9,59 dibagi 32 0,3 sama 0,2999. Jadi berarti 0,3. 19,21 bagi 16. 1,2.
Nah, kita bagi yang terkecil, dibaginya adalah 0,3. Dibagi ya. Jadi perbandingannya adalah 1, 1, 4. Berarti Ca banding S banding O 1, 1, 4. Senyawa anhidratnya yaitu Ca-nya 1, S-nya 1, O-nya 4. Berarti CaSO4. Ya, CaSO4. Nah, ini belum selesai. Sekarang perbandingan ditanyakan kan senyawa hidratnya. Anhidratnya CaSO4. Jadi nanti senyawa hidratnya CaSO4 NH2O. Nah, ini senyawa anhidratnya CaSO4, senyawa hidratnya CaSO4 NH2O. Nah, kita cari perbandingan ya, perbandingan CaSO4 dibanding H2O. CaSO4 tadi totalnya ini anhidratnya ini itu ini ya. Senyawa anhidratnya itu ini, sorry. Nih, CaSO4. Ini totalnya 40,8 gram. 40,8 gram dibagi mR CaSO4 dibanding H2O, massa air ini H2O 27 per mR H2O di 40,8 dibagi Ca40S 32, 4 kali O 16 dibanding 27 H 2 kali 1 plus O 16. Jadi ini 40,8 dibagi 16 kali 4 tambah 32 tambah 40. 138 136 dibanding 27 per 18. 40,8 dibagi 136 dapatnya 0,3. 27 bagi 18 1,5. Ini saya bagi terkecil dibagi 0,3. Jadi ini 1, ini 5. Jadi CaSO4 banding H2O adalah 1 banding 5. Jadi senyawa CaSO4 NH2O itu sama dengan CaSO4 H2O-nya 5. 5 H2O. CaSO4-nya 1, H2O-nya 5. Nih. Ya, screenshot dulu. Udah ya, kita lanjut lagi ya. Dengarkan baik-baik, ini termokimia bab baru setelah belajar stokiometri, ini bab baru termokimia. Entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah kalor yang dilepas atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Besarnya entalpi sukar diukur, tetapi yang dapat ditentukan nilainya adalah perubahan entalpinya saja. Perubahan entalpi ya. Perubahan entalpi merupakan suatu fungsi keadaan, yaitu harga bergantung keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Secara matematis, perubahan entalpi dapat ditulis delta H sama dengan delta H akhir dikurangi delta H awal, atau delta H produk dikurangi delta H reaksi. Itu entalpi. Pokoknya
akhir kurangi awal. Nah, berikutnya reaksi eksoterm. Dalam reaksi eksoterm, nilai entalpi zat bereaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi atau produk, sehingga terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Akibatnya, suhu lingkungan lebih tinggi. Suhu lingkungan lebih tinggi dibandingkan suhu sistem terjadi pelepasan kalor. Ya, pelepasan kalor ke lingkungan. Pelepasan kalor ke lingkungan. Ya, sehingga reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhunya naik. Ya, karena melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, ciri dari eksoterm itu delta H-nya negatif, perubahan entalpinya negatif. Cirinya eksoterm itu delta H-nya negatif. Ya. Reaksi eksoterm dapat dinyatakan dengan bentuk diagram tingkat energi. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi ini panahnya ke bawah. Jadi delta H-nya negatif. Mengeluarkan delta H-nya kurang dari 0 karena ini membebaskan energi ke lingkungan, membebaskan kalor ke lingkungan dari sistem ke lingkungan. Ya, screenshot dulu. Contohnya pembakaran, fermentasi, suhunya naik ya. Di sini ada keterangan sistem suhu lingkungan tinggi. Akibatnya suhu sistem tinggi. Suhu lingkungannya naik. Ya, udah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Reaksi endoterm. Dalam reaksi endoterm, besarnya entalpi zat reaksi lebih kecil daripada entalpi hasil produknya, sehingga jadi perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Kalor yang diserap tersebut menyebabkan suhu lingkungan lebih rendah. Suhu lingkungan lebih rendah dibanding suhu semula. Dengan demikian, pada reaksi endoterm terjadi penurunan suhu. Kalau eksoterm tadi penaikan suhu, kalau ini penurunan suhu. Sistem terlibat dalam reaksi endoterm berupa sistem terbuka maupun tertutup. Sebagai contoh reaksi fotosintesis, pembentukan gas asetilena, delta H-nya positif. Reaksi endoterm itu delta H-nya positif. Contohnya seperti ini pembentukan gas asetilena, jadi panahnya ke atas. Kalau tadi eksoterm panahnya ke bawah. Delta H-nya positif. Menyerap kalor dari lingkungan ya. Suhu lingkungannya jadi rendah. Screenshot dulu habis ini soal. Kita lanjutkan lagi soal. Kelompokkan reaksi tersebut dalam reaksi endoterm atau eksoterm. Ya, di sini delta H-nya negatif. Berarti ini eksoterm. Ini delta H-nya negatif, positif. Endoterm. Nah, khusus yang nomor C, hati-hati. Khusus yang C itu CO2 ditambah SN menjadi SNO2 tambah C ini plus 360 kilojoule. Jadi ini melepas 360 kilojoule. Jadi ini kalau ditulis itu jadinya CO2 ditambah SN menjadi SNO2 tambah C, delta H-nya ini tambah energinya ya. Ini adalah melepas plus 360 ini artinya melepas energi. Melepas itu negatif.
Kalau menerima energi itu positif delta H-nya. Ini melepas plus 360 berarti melepas 360 kilojoule. Jadi min 360 kilojoule. Itu artinya seperti itu. Berarti ini delta H-nya negatif. Itu artinya eksoterm. Yang D N2 plus O2 menerima plus 180,5 kilojoule menjadi 2NO. Ini artinya menerima kalor. Berarti ini nanti delta H-nya positif. Positif 180,5 kilojoule. Jadi kalau ditulis N2 tambah O2 menjadi 2NO ya. Delta H-nya menerima 180,5 kilojoule. Berarti kalau delta H-nya positif, ini endoterm. Nah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Sita melarutkan 3 gram batu kapur ke dalam gelas beker 250 ml. Setelah semua batu kapur larut, gelas beker terasa panas. Berarti lingkungannya panas, menghasilkan panas. Berarti menghasilkan panas. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan suhu. Berarti kenaikan suhu, terjadi kenaikan suhu. Kalau kenaikan suhu itu berarti eksoterm. Sistem tersebut yang dimaksud saat diukur menggunakan termometer, sistem yang dimaksud adalah sistem itu yang di dalamnya. Lingkungan itu luarnya. Berarti sistemnya itu yang di dalamnya itu batu kapur dengan air, batu kapur dan air. Kalau luarnya itu berarti glass beaker tadi lingkungan. Jawabannya B, batu kapur dan air itu sebagai sistemnya, wadahnya itu lingkungannya. Persamaan reaksi pembakaran gas etana sebagai berikut. Ini delta H-nya negatif. Berarti ini eksoterm. Entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Nah, kalau negatif, produknya itu lebih kecil. Kan hasilnya negatif nih. Berarti produknya lebih kecil. Ini salah. Lebih kecil. Pembakaran gas etana bukan reaksi endoterm. Salah. Eksoterm. Pembakaran gas etana memerlukan. Bukan memerlukan. Ini melepaskan. Eksoterm itu melepaskan. Eksoterm itu melepaskan kalor. Kalau endoterm menerima kalor. Berarti ini memerlukan kalor itu salah. Pada reaksi pembakaran gas etana suhu lingkungan meningkat. Iya, eksoterm itu suhunya naik. Suhu naik. Pembakaran gas etana disertai dengan penyerapan. Penyerapan salah. Jadi jawabannya D. Screenshot dulu. Screenshot dulu. Pasangan percobaan yang meningkatkan reaksi eksoterm. Suhunya naik ya. Ini naik. Eksoterm itu cirinya eksoterm suhu naik. Ini naik 6.
7. Naik 7. Ini naik 4. Ini minus 13. T1 itu mula-mula, T2 itu akhir. Ini minus 8. 20 kurangi 8, 28 berarti minus 8. Berarti yang naik itu percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, nomor 5, reaksi berikut termasuk reaksi endoterm. Ini delta H-nya negatif, eksoterm. Salah ya. Ini hati-hati sebentar. Ini plus tidak ada delta H-nya. Berarti ini maksudnya soal ini coba saya terangkan ya. Ini berarti ini melepas. Melepas berarti ini ditulis delta H-nya negatif 56 kilojoule. Ini eksoterm. Berarti ini salah. Ini plus sama tadi plus. Plusnya ini tidak ada delta H-nya. Kan kalau ada delta H-nya ditulis minus. Ya, kalau tidak ada delta H-nya ini tulis positif. Ini melepas. Jadi delta H-nya ditulisnya minus 905. Ini eksoterm sama. Nah, ini delta H-nya negatif, berarti eksoterm. Jawabannya B, delta H-nya negatif. Ini artinya apa? Menyerap. Ini artinya menyerap. Nggak ada tulisannya delta H-nya. Kalau ditulis delta H-nya, ya kalau ditulis delta H-nya itu berarti positif 360 kilojoule. Jawabannya B, endoterm. Silakan screenshot dulu. Dah, kalau sudah kita lanjut. Perhatikan perubahan energi pembentukan hidrogen iodida berikut ini. Ya, ini E1, ini E2, ini E3. Berdasarkan tingkat energi delta H pembentukan hidrogen iodida adalah ini kan dari E2 menuju ke E1. Berarti E1 lebih rendah. Berarti ini delta H. Delta H itu akhir kurangi awal. Akhirnya itu E1 dikurangi awalnya E2. Ya, E1 delta H-nya ini selisih antara awal dan akhir. Ini awalnya di sini. Ini kondisi akhirnya di sini. E1 kan lebih bawah daripada E2. Jadi delta H-nya ini E1 kurangi E2. Ya. Karena E1 lebih kecil pada E2, E1 kan posisinya di bawah. Lebih kecil pada E2 berarti hasilnya nanti negatif. Berarti delta H-nya itu negatif. E1 kurangi E2 bernilai negatif. Betul nih, jawaban A. E1 kurangi E2, posisi akhir kurangi posisi awal. Karena posisi akhir E1 lebih rendah daripada E2, otomatis jawabannya nanti negatif. Jawabannya A, screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan reaksi berikut. Ya, KOH plus HCl ini plus 80 kJ itu artinya ini delta H-nya negatif 80 kJ per mol. Jika 5,6 gram KOH, berarti ini main ya. Main itu melepas.
melepas kalor. Berarti kalau menyerap ini salah. Ya. Ini tandanya plus itu plus melepas energi. Berarti KOH-nya 5,6 gram KOH. Itu molnya 5,6 dibagi mR KOH. Jadi molnya ini adalah 5,6. K itu 39, O 16, hanya 1. Jadi molnya ini 5,6 dibagi 56. Berarti molnya adalah 0,1 mol. 0,1 mol. Jadi delta H-nya menjadi ya 0,1 mol dikali nih minus 80. Jadi delta H-nya adalah minus 8 kilojoule. Melepas kalau 8 kilojoule. Jawabannya C. Dah, kita lanjutkan lagi. Diagram energi yang tepat untuk menggambarkan ini 2H2 plus O2 menjadi 2H2O plus ini berarti ini delta H-nya harusnya ditulisnya gini, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, delta H-nya negatif 4,483,64 kilojoule. Di sini ini produk, ini reaksi. Jadi kalau digambar itu seperti ini. Yang bawah ini, yang bawah produknya 2H2O karena hasilnya negatif berarti nanti turun, gambarnya turun. Yang atas 2H2 ditambah O2 karena hasilnya negatif. Delta H-nya negatif, panahnya ke bawah. Jadi hasilnya yang di bawah 2H2O. Ini salah, ini salah, ini salah. Nah, ini delta H-nya negatif, ini betul. Jawabannya B, ini salahnya di sini. Ini salah, ini positif, hasilnya negatif. Screenshot dulu. Ya, soal terakhir. Satu soal terakhir. Screenshot ya, lanjut ya. Untuk menguraikan 1 mol CaCO3 menjadi CaO dan CO2 dibutuhkan kalor sebesar dibutuhkan itu positif. Jadi gini, CaCO3 diuraikan menjadi CaO plus CO2, delta H-nya dibutuhkan, delta H-nya positif. Positif 178,3 kilojoule. Pada keadaan tersebut, harga perubahan entalpi peruraian 0,5 mol CaCO3. Jadi, sekarang kalau
0,5 mol, ya berarti 0,5 kali positif 178,3. Jadi ini positif ya 89,15 kilojoule. Jawabannya C, screenshot dulu yang terakhir. Dah, dari sini ya. Dah ya. Dah ya, sampai sini. Dilanjutkan hari.